kabarnya hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa Minamania, tentunya bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menginformasikan berita pilihan konseling perikanan. Inilah highlightnya selengkapnya. Kepala BPSDM KP Inyoman Radiarta terima kunjungan Wakil Menteri KP 2MI Christina Aryani di BP3 Tegal serta SUPM Tegal. Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan sinergi dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan peluang kerja luar negeri di sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk memantau proses pelatihan bagi pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan dan memastikan kesiapan para pekerja migran Indonesia dalam memenuhi standar kerja internasional. Sebagai tindak lanjut penandatanganan MOU antara KKP dan KP2MI pada 20 Januari 2025 lalu, Wakil Menteri KP2MI bersama Kepala BPSDM KP yang didampingi Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati fokus membahas tantangan dan peluang dalam penempatan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan, khususnya awak kapal perikanan ke luar negeri. Pertemuan juga mendiskusikan strategi peningkatan kompetensi, penyempurnaan sistem penempatan, pemetaan pasar tenaga kerja, serta upaya penguatan regulasi untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan yang layak. Christina menyampaikan kunjungannya ke BP3 Tegal juga untuk meninjau fasilitas, akreditasi maupun sertifikasi bagi lulusan pelatihan yang telah diakui secara internasional, serta membahas fokus peluang kerja ke depannya. Apalagi sudah ada akreditasi atau sertifikasi yang diakui di level internasional. Nah, kedepannya kami akan berfokus bagaimana lulusan-lulusan masyarakat juga yang coba mengikuti pelatihan di balai ini bisa didayagunakan kedepannya untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri yang tentunya sesuai dengan kompetensinya. Tadi juga dibicarakan dengan Bapak Badan ya bahwa ada rencana ke depan untuk memulai menjajaki peluang kerja di Spanyol. Nanti kami akan mengikutkan juga teman-teman dari balai agar spesifikasi ataupun juga kompetensi yang diperlukan yang diminta oleh user betul-betul sesuai dengan apa yang bisa disiapkan dari balai. Beberapa poin pembahasan yang perlu diperhatikan meliputi penempatan ABK ke Spanyol dan peluang di pasar internasional, penguatan SDM dan standarisasi sertifikasi, penyempurnaan sistem pendaftaran dan monitoring, serta solusi pelatihan bahasa sebelum bekerja ke luar negeri. Melalui kerjasama yang telah terjalin ini, Nyoman akan menyiapkan secara teknis tenaga handal di bidang kelautan dan perikanan. Kami menyiapkan secara teknis tenaga handal di bidang kelautan dan perikanan. Kira ini merupakan tindak lanjut dan nantinya akan kami tandatangani PKS antara BPPSDM-KP dengan 4 dirjen di KP2MI. Semoga ini merupakan kolaborasi yang sangat baik untuk mendukung menyiapkan tenaga migran yang lebih kompeten. BPPSDM KP melalui Puslat KP melakukan langkah strategis yang harus diimplementasikan berupa melakukan pertemuan daring bersama CPK untuk kebutuhan pasar PMI di Spanyol, aktif berkoordinasi dalam mempersiapkan dan pembahasan draft MRA Indonesia-Spanyol, sertifikasi kompetensi harus dikeluarkan oleh KKP, berkoordinasi peluang kerjasama dengan berbagai negara, dan Balai Pelatihan Kelautan dan Perikanan resmi mengirimkan lulusan peserta pelatihan di luar negeri. Sebagai informasi, sebelumnya BPSDM KP melalui Puslat KP telah melakukan penjajakan dengan 4 direktorat KP 2MI pada 26 Februari dan 5 hingga 7 Maret 2025. Penjajakan ini sebagai langkah untuk memastikan bahwa PMI yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan luar negeri memiliki standar mutu, kompetensi dan sertifikasi yang terjamin melalui Balai Pelatihan KKP serta lembaga yang mendapat approval program Diklat AKP. KKP dan KP2MI bersinergi dalam tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia atau PMI sektor kelautan dan perikanan. Melalui BPPSDM KP telah dilakukan penandatanganan kerjasama dengan KP2MI melalui Direktorat Jenderal Lingkup KP2MI. Kerjasama ini sebagai tindak lanjut kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri P2MI pada Januari lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan melalui kerjasama tersebut, KKP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM Kelautan dan Perikanan, memastikan penempatan yang legal, menguntungkan serta tidak memberatkan PMI sekaligus memperkuat kolaborasi dalam hal promosi, penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan PMI.
Kegiatan dalam penandatanganan kerjasama ini meliputi tahapan dari hulu hingga hilir pemberangkatan PMI ke luar negeri, yaitu penyiapan PMI sektor kelautan dan perikanan yang kompeten dan siap bekerja di luar negeri sesuai standar internasional, pengiriman penempatan PMI sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan NSPK yang berlaku, pelindungan PMI sektor KP selama bekerja di luar negeri, dan pemberdayaan PMI sektor KP agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup serta mendorong pembangunan kelautan dan perikanan nasional saat kembali ke tanah air. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyampaikan kolaborasi dengan KKP menjadi dorongan utama dalam meningkatkan kualitas SDM calon PMI di sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut diwujudkan melalui BPPSDM-KP yang memiliki peran pengembangan SDM untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai standar internasional agar lebih berdaya saing, terjamin, dan terlindungi. Sebelumnya, KKP melalui BPPSDM-KP telah melakukan sinergi dan kolaborasi antar 12 kementerian yang diselenggarakan oleh KP2MI. Dalam hal ini, BPPSDM-KP berperan strategis dalam pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan melalui penyuluhan, pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. Sebagai langkah peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan blue economy di Indonesia, KKP menjalin kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA Indonesia. Langkah ini sebagai upaya dalam mengembangkan mekanisme SDM sirkuler yang mampu bersaing di pasar global dengan memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai tahap awal kerjasama tersebut, Kepala BPSDM-KP mewakili Sekjen KKP telah melakukan penandatanganan Record of Discussion untuk The Project for Indonesia-Japan Circulation of Human Resources in Blue Economy guna pemenuhan tenaga kerja di luar negeri, utamanya di Jepang. Tujuan penandatanganan ini untuk meningkatkan hubungan G2G Indonesia-Jepang dengan mempromosikan peluang kerja di Jepang. Selain itu juga memastikan pekerja yang kembali dapat memanfaatkan keterampilannya di Indonesia. Proyek ini akan menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara kedua negara. Kegiatan ini merupakan bentuk technical assistance yang diberikan JICA Indonesia dalam memperkuat kapasitas SDM-KP. Sebagai program BPPSDM-KP dalam mendukung pembentukan Ocean Institute of Indonesia, Politeknik AUP Jakarta, Politeknik KP Karawang, BP3 Ambon, dan SUPM Ambon dijadikan lokus kegiatan dalam membentuk fasilitas laboratorium bahasa Jepang dan peralatan latih perikanan serta pengiriman tenaga ahli teknis perikanan maupun Japanese native speaker sebagai pengajar. Pada penandatanganan ini turut hadir Sekretaris Kehutanan dan Konservasi Alam Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Senior Representatif JICA Indonesia, Perwakilan JICA Indonesia, Kepala Biro Perencanaan KKP, Kepala Biro Humas Kerjasama dan Luar Negeri KKP, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Melalui penandatanganan ini nantinya dapat meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dan Balai Pelatihan Kelautan dan Perikanan dalam keterampilan teknis perikanan dan bahasa Jepang, pengembangan mekanisme penyediaan informasi prosedur siklus kerja di industri perikanan Jepang, serta membangun sistem untuk mendukung peran dan jumlah tenaga kerja Indonesia yang kembali dari Jepang maupun luar negeri. Pengembangan SDM kelautan dan perikanan semakin digencarkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan menggelar beragam kegiatan pelatihan sepanjang bulan Maret 2025. BP3 Tegal telah melaksanakan pelatihan BSTF 2 pada 3 hingga 5, 10 hingga 12, dan 17 hingga 19 Maret 2025. Pelatihan lainnya seperti upgrading Ankapin Atkapin turut dilaksanakan pada 3 hingga 22 Maret. Sementara pelatihan rating awak kapal perikanan dilaksanakan pada 10 hingga 13 Maret 2025. BP3 Ambon juga turut melaksanakan pelatihan rekayasa salinitas air tawar ke air payau atau nila salin pada 26 Maret secara daring. Selain sebagai peningkatan keterampilan dan keahlian bagi masyarakat kelautan dan perikanan, pelatihan ini juga sebagai upaya dalam percepatan terwujudnya program prioritas KKP. Sebagai informasi, Balai Pelatihan Kelautan dan Perikanan setiap harinya terus membuka pelayanan kegiatan pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan secara umum. Untuk mengetahui jadwal pelatihan, Anda dapat menghubungi melalui nomor yang sudah tersedia di bawah ini.
Minamania, informasi tadi sekaligus menutup highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Update terus informasi tentang kelautan dan perikanan di platform media sosial kami. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.